Komen. Bab 169. Mata Yan Jin melebar, dan ketakutan mengerikan menyapu tubuhnya. Orang ini benar-benar berani membunuh Tang Ao. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Chen Ye menginjak kakinya dengan keras, membuat marah. Memalukan. Darah berceceran. Yan Jin menjadi mayat tanpa kepala. Jin Lengyan hanya menonton dari samping seperti ini, menatap Chen Ye dengan kejam memenggal kepala Yan Jin sepanjang waktu. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Chen Ye sangat menakutkan, saat dia mendengar bahwa dia akan membunuh Tang Ao, gelombang di hatinya terus menghantam tubuhnya. Dia bernapas naik turun, dan dadanya yang penuh terus bergetar, membuat gelombang. Tang Ao adalah sosok legendaris di seluruh provinsi Jiangnan. Keberadaan 200 teratas dari daftar Grandmaster Huaxia. Kuncinya adalah bahwa data ini beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang Tang Ao telah melangkah ke 100 besar. Menjadi salah satu dari 100 master top Cina. Chen Ye bahkan tidak membiarkan Tang Ao pergi. Tidak heran dia tidak peduli dengan gelar orang pertama di Jiangcheng. Ternyata Chen Ye ingin menjadi orang pertama di provinsi Jiangnan sejak awal. Secara alami, Chen Ye tidak tahu apa yang dipikirkan Jin Lengyan, dia mengeluarkan ramuan dan membuangnya, ambil dan tubuhmu akan merasa lebih baik. Jin Lengyan mengangguk dan mengambil pil obat. Aroma obat yang kuat menghantam seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya jelas sangat lega. Dia telah menentukan bahwa Chen Ye adalah seorang alkemis, karena menurut pola ramuan obat ini, waktu pemurnian tidak melebihi 3 hari. Chen Ye memandangi air danau yang tenang dan bertanya, keluarga Jin sudah pergi, apa rencanamu selanjutnya? Jin Lengyan berpikir selama beberapa detik dan berkata, jika Yan Jin mati, Tang Ao dan provinsi Jiangnan akan terguncang, mereka pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, maka saya akan menjadi tersangka terbesar. Saya berencana untuk menemukan tempat tinggal anonim dan ubah identitas saya. Hidup terus. Chen Ye mengangguk, apakah kamu sudah memikirkan kemana harus pergi? Bahkan jika kamu bersembunyi lagi, mereka masih akan menemukanmu. Jin Lengyan tertegun dan berhenti berbicara. Dia tahu bahwa Chen Ye benar. Metode Tang Ao setinggi langit, dan seluruh provinsi Jiangnan adalah elinernya. Jika keponakan dan muridnya meninggal, mereka pasti akan menemukannya dengan cara apapun. Aku akan menunjukkanmu jalan yang jelas. Seni bela dirimu tidak lemah. Bagaimana kalau bergabung dengan Huaxia Dragon Soul? Dragon Soul akan menghapus semua identitasmu dan membuat wajah baru. Tentu saja, ini hanya transisi, karena dalam sebulan, Tang Ao akan mati, dan kemudian Anda akan bebas. Jin Lengyan menggigit bibir merahnya dengan ringan dan mengangguk dengan tajam, semuanya terserah Tuan Ye. Baik. Chen Ye menelepon Lei Shuei dan berbicara tentang Jin Lengyan. Pihak lain secara alami setuju, dan kemudian meminta Long Hun untuk mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Setelah menunggu, mungkin merasakan kesejukan dan ketidaknyamanan, Jin Lengyan melepas pakaiannya yang basah. Di depan Chen Ye. Telanjang. Wajah cantik Jin Lengyan memerah, dan dari sudut mata melirik Chen Ye, lalu memutar air dari pakaian dan pakaian dalamnya. Lagi pula, ketika seseorang dari jiwa naga datang, jelas tidak baik melihat seorang wanita basah kuyup. Adapun mengapa dia berubah di depan Chen Ye, dia tidak perlu banyak berjuang. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk naik ke pria ini. Terlepas dari kekuatan atau kesenjangan identitas terlalu disparitas. Dia berharap Chen Ye akan bereaksi padanya, tetapi Chen Ye tidak bereaksi dari awal hingga akhir. Tepat ketika dia akan mengenakan gaun kasual terlempar, pakai milikku. Jin Lengyan tertegun sejenak, lalu mengambil pakaian itu dan mengangguk tajam, terima kasih, Tuan Ye. Tidak lama kemudian, orang-orang dari jiwa naga datang. Yang mengejutkan Chen Ye, Lei Shuei benar-benar datang sendiri. Ketika dia tahu bahwa Yan Jin yang meninggal, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa keluarga yang memprovokasi dewa kejahatan seperti itu? Semua orang mengira Tang Ao adalah orang terkuat di provinsi Jiangnan. Tetapi mereka jauh dari mengetahui bahwa ada seorang pemuda bernama Chen Ye di Jiangcheng. Dia mungkin menjadi orang nomor 1 di dunia seni bela diri Tiongkok di masa depan. Selama beberapa hari berikutnya, Jiangcheng tenang. Tapi setelah tenang dan tenang, gelombang mengejutkan digulung. Gelombang ini adalah keberhasilan listing produk Tiansheng Group di China. Area cakupan utama adalah provinsi Jiangnan. Awalnya, itu hanya laporan besar oleh beberapa media yang menyaksikan konferensi pers, mempromosikan produk-produk mengerikan dari grup Tiansheng. Kebanyakan orang tidak percaya produk Tiansheng Group sama sekali. Meskipun video konferensi pers asli juga diposting online, lebih banyak orang mengira wartawan itu adalah wali.
Bisakah pengobatan membuat orang tua 5 tahun lebih muda? Bisakah Yanzuan memberi wanita kesempatan hidup baru? Slogan periklanan ini terlalu dibesar-besarkan. Di abad 21 di mana periklanan merajalela, tidak ada yang percaya sama sekali. Bahkan internet, Weibo, dan forum mulai memarahi perusahaan bernama Tianzheng Group. Pada hari pertama daftar produk Tianzheng Group, penjualan hanya 2 juta. Kebanyakan dari mereka dibeli oleh karyawan yang menarik kerabat. Tapi keesokan harinya, penjualan mencapai 20 juta. Dibalik 10 kali. Efek dari mulut ke mulut telah dimulai. Pada hari ketiga, penjualan hari itu mendekati 100 juta. Tidak hanya itu, tetapi di internet, pujian dan kritik terhadap grup Tianzheng hampir sepihak. Semua orang yang membeli produk Tianzheng Group menemukan bahwa efeknya sangat buruk. Spontan dipromosikan di internet. Pada hari keempat, ketika semua orang bereaksi, grup Tianzheng kehabisan stok. Semua titik pembelian sudah habis. Dan situs web resmi grup Tianzheng juga runtuh seketika. Departemen teknis grup harus meningkatkan server, dan bahkan membuat pengumuman di situs web resmi grup. Karena popularitas konsumen, produk Tianzheng Group untuk sementara tidak tersedia. Harap tunggu dengan sabar. Ketika pengumuman itu keluar, orang-orang tidak senang. Mereka memarahi grup Tianzheng karena trik mereka di Weibo dan dengan sengaja menyembunyikannya. Beberapa orang dari provinsi Jiangnan bahkan bergegas ke grup Tianzheng untuk membuat keributan. Tetapi ketika grup Tianzheng mengeluarkan pengumuman lain, orang-orang itu tidak berani terus memarahi. Baru-baru ini, grup Tianzheng telah diserang oleh jaringan jahat. Jika pengaruhnya meluas, grup Tianzheng akan mempertimbangkan untuk menghapus semua produk dari rak. Ini sangat sulit. Tentu saja, Departemen Pemasaran grup Tianzheng tidak berani mengatakan ini, kuncinya adalah Chen Ye menyebutkannya. Presiden grup Tianzheng, yang 100% dikendalikan. Siapa yang tidak berani mendengarkan? Belum lagi mengeluarkan produk dari rak, bahkan jika grup Tianzheng ditarik, itu ada dalam genggamannya. Chen Ye memang membutuhkan dukungan arus kas untuk melakukan beberapa hal, tetapi menghasilkan uang bukanlah hal yang paling penting baginya sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Ye telah berkultivasi di peringkat pertama Thomson. Energi spiritual yang kuat dari pemakaman reinkarnasi yang dikombinasikan dengan pil obat hampir membuatnya berlatih lebih dari 10 kali lebih cepat. Adapun sebagian besar urusan kelompok, Xia Wosui, San Yi dan Shen Haihua akan menanganinya. Dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Perjalanan ke Provinsi Jiangnan sudah dekat. Provinsi Jiangcheng dan Jiangnan tidak sebanding sama sekali. Yang terakhir penuh dengan orang-orang kuat, dan kekuatannya rumit. Meskipun Tangao adalah orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan di sisi baiknya, jelas ada orang yang lebih kuat di bayang-bayang Provinsi Jiangnan. Hanya dengan memperkuat kekuatannya, dia dapat memiliki hak nyata untuk berbicara ketika dia sampai di sana. Bab 170. Provinsi Jiangnan, area Villa Taman Mawar. Di sebuah villa mewah, pasangan yang patut ditiru sedang duduk di sofa. Suasananya sedikit bermartabat. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, wajahnya Cina, dan dia tidak marah dan sombong. Dia adalah kepala keluarga Xia di Provinsi Jiangnan, Xia Hongye. Xia Hongye mengendalikan konsorsium Xia, dan keputusan apapun dapat memengaruhi tren pasar Provinsi Jiangnan. Dan wanita itu adalah ibu Xia Wosui, Ding Wan. Pada saat ini, keduanya memegang surat kabar, dan isi surat kabar adalah tentang kemenangan grup Tianzheng di Provinsi Jiangnan hari ini. Xia Hongye meletakkan koran, memandang ibu Xia, Ding Wan, dan bertanya, apakah grup Tianzheng ini dibuat oleh anak bernama Chen Ye itu? Ding Wan mengangguk, dia awalnya berpikir bahwa grup Tianzheng hanya membuat masalah kecil oleh Chen Ye, sengaja melakukannya untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, pihak lain masih muda, dan itu normal untuk memiliki pikiran keras kepala seperti itu. Selain itu, kekuatan seni bela diri Chen Ye sudah sangat kuat, jauh melampaui beberapa talenta muda di Provinsi Jiangnan, jadi sama sekali tidak perlu memulai grup Tianzheng. Tetapi ketika dia melihat koran hari ini, dia sedikit terkejut. Grup Tianzheng benar-benar direvitalisasi oleh orang ini? Dia bahkan meminta seseorang untuk membeli 2 produk grup Tianzheng di pasar gelap dan membiarkan para pelayan mengambilnya sendiri. Efeknya sangat signifikan. Sebagai keluarga bisnis papan atas di Provinsi Jiangnan, keluarga Xia secara alami dapat memprediksi betapa sensasionalnya produk ini bagi Huaxia. Sebuah perusahaan kecil Jiangcheng telah mengganggu beberapa kelompok farmasi di Provinsi Jiangnan. Jika grup Tianzheng menggeser pasar ke seluruh Tiongkok dan menetapkan berbagai titik penjualan, tidak akan memakan waktu setengah tahun untuk menjadi grup teratas di Tiongkok. Xia Hongye sedikit menyipitkan matanya, menyesap tehnya, dan berkata kepada Ding Wan, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun,
kamu harus tahu betul apa artinya hal seperti itu di pasar, itu hampir tidak bisa dimengerti. Selain itu, keluarga Yao masih di belakang grup Tiansheng. Dengan militer Tiongkok yang bertanggung jawab, tidak ada yang berani menyentuh kue ini. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari setengah tahun, grup Tiansheng akan menjadi binatang buas yang menakutkan. Bahkan mungkin mengguncang keluarga Xia saya. Xia Hongye meletakkan cangkir teh porselen biru putih dan melanjutkan, taruhan yang kamu buat dengan anak ini Chen Ye sebenarnya telah hilang. Ding Wan mengakui, sebenarnya, saya sudah lama mengakui kekalahan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa bahwa Chen Ye ini sedikit tidak nyata. Xia Hongye sedikit terkejut mendengar kalimat ini, itu tidak benar? Bagaimana itu tidak benar? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang anak ini? Ding Wan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, saya awalnya mengira anak ini adalah pemborosan genosida, tetapi semakin saya berhubungan dengannya, semakin saya merasakan keanehan anak ini. Setelah menghilang selama 5 tahun, dia entah kenapa menjadi seorang seniman bela diri setelah dia kembali. Saya memberitahu Anda tentang pesta ulang tahun, Wu Xiangming rela menjadi bawahan putra ini jelas bukan orang biasa. Tidak hanya itu, putra ini juga telah mengeluarkan grup Tiansheng, dan ada terlalu banyak rahasia di baliknya. Xia Hongye mengistirahatkan dagunya dengan jari-jarinya dan berpikir keras. Setelah beberapa detik, dia bertanya, bagaimana sikap Ruosue terhadap anak ini? Ruosue tidak pernah jatuh cinta. Sebagai ibunya, aku bisa melihat bahwa Ruosue menyukai Chen Ye, tapi bagaimana dengan keluarga Qin? Mendengar keluarga Qin, alis Xia Hongye menjadi lebih tidak berdaya, dan dia menghela nafas. Chen Ye memang calon yang potensial. Jika tidak ada keluarga Qin, saya mungkin setuju dengan pernikahan ini. Tapi masalah ini melibatkan keluarga Qin, itu adalah situasi khusus. Sebagai salah satu keluarga seni bela diri top di Provinsi Jiangnan, keluarga Xia tidak mampu membelinya. Saya mendengar bahwa keluarga Qin telah kembali dari Gunung Emei. Sekarang, wajah Ding Wan sangat berubah, dan suaranya bergetar saat dia berkata, kembalinya keluarga Qin tidak berarti mereka tahu apa yang terjadi di pesta ulang tahun. Apakah itu akan menyakiti Ruosue? Xia Hongye berkata, dalam kehidupan ini, keluarga Xia kami hanya bisa menyesali Ruosue, dan kontrak pernikahan di pihak keluarga Qin tidak dapat didorong. Adapun Chen Ye, biarkan dia pergi. Ketika dia melakukan perjalanan dari Jiangcheng ke Provinsi Jiangnan, dia secara alami akan menemukan ketidakberartiannya. Dia mungkin langit di Jiangcheng, tetapi di Provinsi Jiangnan, dia adalah katak di dasar sumur yang tidak bisa melihat langit. Juga, masih ada waktu sebelum tanggal pernikahan. Jika Ruosue ingin tinggal di Jiangcheng, biarkan dia tinggal. Ini mungkin waktu luang terakhirnya. Begitu kata-kata itu jatuh, suara magnetis dan asing tiba-tiba terdengar di belakang Xia Hongye. Bagaimana tunanganku Qin Zheng yang bisa tinggal di tempat yang begitu sederhana? Mendengar kalimat ini, ekspresi Xia Hongye dan Ding Wan berubah. Tuan muda keluarga Qin ada di sini. Kapan tepatnya dia muncul di villa? Keduanya tersenyum kaku dan berbalik. Ketika mereka melihat wajah jahat dan menawan, mereka dengan cepat tersenyum dan berkata, Tuan muda Qin, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Qin Zheng yang mengabaikan mereka berdua sama sekali, duduk di sofa, menuangkan secangkir teh, dan kemudian menampar telapak tangannya di atas meja kopi marmer. Cangkir teh terbang tanpa percikan air, dan Qin Zheng yang memegangnya dengan kuat di telapak tangannya. Setelah menyesap, dia berkata kepada pasangan keluarga Xia, saya baru saja kembali dari Gunung Emei, mari kita lihat tunangan saya. Setelah dia selesai berbicara, ada suara keras, dan meja kopi marmer hancur menjadi bubuk. Mengerikan. Wajah Xia Hongye pucat, seluruh tubuhnya basah kuyup, dan dia berkata dengan suara gemetar, Ruosue ada di Jiangcheng sekarang, dia akan kembali dalam beberapa hari, tolong tenangkan amarah Qin Shao. Dalam beberapa hari? Qin Zheng yang memiliki sedikit ketidaksenangan di wajahnya, matanya menyipit, dan niat membunuh dilepaskan, jika aku ingin dia kembali ke Provinsi Jiangnan hari ini. Xia Hongye mengangguk lagi dan lagi, oke, apa yang dikatakan Qin Shao adalah apa yang dia katakan. Pada saat ini, nenek Xia Ruosue yang berada di lantai atas mendengar gerakan itu dan berjalan dengan tubuhnya digariskan. Wan apa yang terjadi? Kenapa berisik sekali? Wajah Ding Wan sangat berubah. Tepat saat dia akan berbicara, Qin Zheng yang menunjukkan senyum muram. Dengan kelima jarinya menyatu, nenek Xia Ruosue langsung tersedot, dan dia bahkan dicengkram lehernya. Ding Wan dan Xia Hongye buru-buru berlutut di depan Qin Zheng yang dan memohon belas kasihan, Tuan Qin, ibuku hanyalah seorang lelaki tua, tolong lepaskan dia.
Qin Seng yang tersenyum dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba mengembunkan gas hitam, yang langsung mengenai tubuh nenek Xiao Sui. Yang terakhir dianggap pingsan, dan busa dimuntahkan dari mulutnya. Sekarang, nenek Sui terluka parah, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelesaikannya. Saya yakin Sui akan segera kembali, haha. Jiang Cheng, produk pertama Thomson. Setelah Chen Ye selesai makan malam, dia duduk di sofa bersama Xiao Sui dan San Yi dan menonton TV. Dari waktu ke waktu beberapa sorakan dan tawa datang dari ruang tamu. Grup Tianzeng telah memasuki jalur yang benar, dan kedua gadis itu secara alami memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk beristirahat. Saat mereka senggang, mereka bertiga bisa jalan-jalan bersama, dan menonton TV cukup menyenangkan. Chen Ye melirik dua orang yang sedang tertawa di sofa saat ini. Pinggang yang kokoh dan payudara yang bergelombang membuat orang berimajinasi. Mungkin inilah nikmatnya hidup bersama wanita cantik. Terkadang, Chen Ye menyukai perasaan ini. Anda dapat melepaskan segalanya dan membiarkan hati Anda dalam keadaan tenang dan istirahat. Meskipun daunnya adalah dao pembunuhan, siapa yang suka membunuh sejak lahir? Itu tidak lebih dari secara bertahap dipengaruhi oleh dunia. Dari zaman kuno hingga sekarang, aturan bertahan hidup di Tiongkok tidak berubah, yaitu yang lemah memakan yang kuat. Kamu tidak tangguh, kamu menunjukkan kelemahan, akan selalu ada seseorang yang ingin menelanmu. Pada saat ini, ponsel Xiao Sui berdering. Yizi kecil, aku akan menerima teleponnya. San Yi bangkit, merapikan pakaiannya, dan buru-buru pergi ke ruang tamu untuk menjawab telepon. Namun segera, senyumnya menghilang, digantikan oleh mata kemerahan. Dia tiba-tiba mengambil mantel, memakainya, dan berkata kepada Chen Ye dan San Yi, aku akan kembali ke provinsi Jiangnan. Setelah berbicara, dia menghilang di ruang tamu dan berjalan keluar.